Selamat pagi teman-teman. Senang ya di hari Minggu ini kita bisa ketemu lagi di ibadah remaja pemuda GKJ Wisma Panunggal Merican. Untuk yang pertama kita mengucapkan syukur pada Tuhan atas kasih-Nya yang tidak berkesudahan dengan memujikan lagu Kasih Allah Tak Berkesudahan. Berkesudahan selalu baru setiap pagi, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan selalu baru setiap pagi, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, dengan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Kasih Allah tak berkesudahan selalu baru setiap pagi, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Sebelum kita mulai persekutuan pada hari ini, mari kita berdoa. Selamat pagi ya Tuhan Yesus, terima kasih atas anugerah yang telah Engkau berikan kepada kami hingga sampai pada saat ini. Bapa, sebentar lagi kami akan memulai persekutuan remaja pemuda pada hari ini. Kau berkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti, agar apa yang Engkau firmankan kepada kami dapat kami serap dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ampuni segala dosa dan kesalahan yang terselip di antara kami, Bapa. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom teman-teman, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Pasti luar biasa kan? Willy sendiri bagaimana? Luar biasa? Luar biasa. Luar biasa ya. Di tengah kita suasana lebaran ya, tidak boleh mudik karena anjuran pemerintah, jadi kita wajib di rumah saja. Kalau teman-teman yang sudah terlanjur mudik tidak apa-apa. Yang penting jaga kesehatan, menerapkan protokol kesehatan. Nah, sebelum kita memulai firman pada hari ini, kita akan mengangkat satu pujian yang berjudul Pribadi yang Mengenal Hatiku. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu, hatiku tak tahan menunggumu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, ya
bagimu, seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Shalom, apa kabar sobat-sobat rekan-rekan Komisi Muda GKJWM yang terkasih? Suatu sukacita sendiri buat saya untuk hadir di tengah-tengah rekan-rekan sekalian di saat ini, di masa yang bisa kita bilang pandemi ini. Puji Tuhan, kita masih diberi kesehatan, kita masih diberikan kesempatan untuk kita bisa bertemu walaupun lewat secara daring ini. Terima kasih buat Tuhan, buat kesempatan yang diberikan pada saya saat ini untuk boleh berbagi pada teman-teman dimanapun berada melalui streaming saat ini. Biarlah doa saya buat teman-teman senantiasa dalam kondisi sehat, dalam kondisi sukacita, walaupun di rumah saja, ya. Karena kita tahu hari-hari ini kita diimbau oleh pemerintah untuk kita bisa beraktivitas dari rumah saja untuk memutus mata rantai COVID-19, karena masa-masa ini adalah masa-masa yang kita harus benar-benar waspada akan kondisi kita, kondisi sekeliling kita, sehingga kita harus jaga diri, jaga keluarga kita, sehingga dunia ini pun terjaga. Bagaimana teman-teman? Apakah teman-teman sudah mendapatkan fasilitas vaksin dari COVID-19 ini? Bila sudah, tetap semangat teman-teman dalam menjaga protokol kesehatannya, seperti yang pertama memakai masker, yang kedua menjaga jarak saat di tempat umum, yang ketiga jauhi kerumunan, sehingga kita selalu terjaga kesehatannya, selalu terjaga imun yang baik. Kalau teman-teman yang belum divaksin, tetap bersabar dan tetap berdoa sehingga teman-teman dapat segera divaksin dan dapat menjalani aktivitas sehari-hari dengan kondisi yang lebih baik. Terima kasih teman-teman. Saat ini sebelum kita awali persetujuan kita pada petang hari ini, mari kita adakan dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur dan terima kasih untuk anugerah-Mu di tengah-tengah pandemi ini. Kami boleh bersama-sama bersekutu secara virtual untuk kami bersama-sama Tuhan merenungkan firman-Mu, dan kami boleh melaksanakan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari, sehingga melalui kehidupan kami nama-Mu yang saja dipermuliakan. Mohon ampun Bapa akan dosa jalan kami. Kami hadirkan doa syukur dan mohon kami ini dalam Tuhan Yesus Kristus yang bersabda kepada kami. Haleluya, amin. Saat ini kita diberi kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari 2 Korintus 5 ayat 1 sampai 10. Saya bacakan di sini. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia.
Selama kita dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Sebab dengan demikian, kita berpakaian dari kerabatan telanjang. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Karena kita mau mengenakan pakaian baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya fana itu ditelan oleh hidup. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Maka oleh karena itu, hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tetapi hati kami tabah dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita yang melaksanakannya dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Saudara yang terkasih, di hari-hari ini kita hidup dalam kewaspadaan, ya kan? Waspada apa? Waspada terhadap kesehatan kita pribadi maupun orang-orang di sekeliling kita. Waspada akan kegiatan-kegiatan yang kita lakukan, aktivitas hari lepas hari, sehingga kita dapat memperoleh satu manfaat atau benefit dari aktivitas-aktivitas itu. Buat teman-teman Kompas ini kan memiliki beraneka macam kegiatan aktivitas, seperti teman-teman yang mungkin masih studi saat ini punya angan-angan atau punya keinginan untuk studi setinggi-tingginya. Seperti waktu kita Komnak, kita punya lagu setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Seperti itu, pengen studi, pengen boleh ilmu yang setinggi-tingginya. Sehingga melalui studi itu kita beroleh ilmu, kita boleh pengetahuan yang lebih baik untuk kehidupan kita lepas hari. Begitu juga untuk rekan-rekan yang sudah diberikan anugerah Tuhan untuk memperoleh pekerjaan. Puji Tuhan, kita pasti ingin mendapatkan penilaian atau kinerja yang lebih baik dari sebelumnya. Di dalam pekerjaan kita berusaha dengan usaha sebaik-baiknya. Namun kadang apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan tidak sesuai dengan yang diharapkan, malah cenderung biasa-biasa saja. Seperti halnya kalau teman-teman kita yang sudah belajar mati-matian sampai pagi, tidak tidur, khusus untuk mempersiapkan ujian atau presentasinya di perkuliahannya. Namun pada saat memberikan presentasi atau mengerjakan ujian itu jauh di luar prediksi atau ekspektasi, sehingga yang dihasilkan atau yang disampaikan tidak mendapatkan apresiasi atau penilaian yang baik, padahal kita sudah mati-matian mempersiapkannya. Kita pasti kadang merasa, kenapa ya kok saya sudah berusaha, saya sudah mempersiapkan sebaik-baiknya, namun yang terjadi seperti di luar ekspektasi kita. Kita sudah berdoa memohon pertolongan Tuhan, tapi saat kita menyampaikan presentasi atau kita mengerjakan ujian, kita mendapatkan nilai yang tidak kita harapkan, nilai yang tidak tinggi atau nilai yang tidak memuaskan. Dalam dunia pekerjaan sekarang, kita sudah bekerja mati-matian, berusaha memberikan totalitas kepada perusahaan tempat kita bekerja, tapi di akhir bulan atau di akhir penilaian kita dianggap biasa-biasa saja, sehingga mendapatkan penilaian yang rata-rata. Padahal jika di pekerjaan itu nilai
bisa di atas rata-rata, itu bisa meningkatkan jenjang karir kita, dan itulah yang kita doakan dan itulah yang kita harapkan dalam pekerjaan kita terus meningkat, sehingga kita boleh memperoleh hasil yang baik, kita boleh lebih lagi memberkati dengan hasil kinerja kita. Di sini kita harus yakin dan percaya bahwa rencana Tuhan buat kita itu tidak pernah gagal. Tuhan memanggil kita bukan sebagai ekor, melainkan sebagai kepala. Bila saat ini kita terlihat masih biasa-biasa saja, padahal kita sudah berusaha mati-matian, baik di dalam studi maupun di dalam pekerjaan, yakin dan percayalah, hasil itu tidak pernah mengkhianati upaya atau usaha kita. Sehingga tetaplah berdoa, tetaplah berusaha semaksimal mungkin, sehingga apa yang kita kerjakan itu baik, diberkati oleh Tuhan, jadi lebih baik lagi. Jadi saya pasti kita akan meraih lebih baik, bahkan yang terbaik, karena itulah yang Tuhan harapkan buat kita. So teman-teman, tetap optimis, tetap semangat. Bersama Tuhan kita yakin, kita cakap menanggung segala perkara. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur dan terima kasih buat anugerah-Mu, buat pertolongan-Mu senantiasa buat kami pribadi pribadi, Komisi Pemuda GKJ Film Merican pada saat ini Tuhan, di mana kami masih dalam studi kami ataupun kami sedang bekerja. Terima kasih Tuhan untuk setiap pekerjaan, setiap studi yang boleh kami jalani. Kami telah berusaha dengan sebaik-baiknya. Kau tahu apa yang kami berbuat Bapa, Kau yang berkati, Kau sempurnakan, sehingga di dalam studi kami boleh memperoleh hasil yang terbaik, kami boleh mendapatkan kinerja yang lebih baik di dalam pekerjaan kami, karena Engkau yang berkati kami. Tiada yang mustahil bagimu Bapa. Kami percaya bersama-Mu kami cakap menanggung segala perkara. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan teringat untuk kondisi dunia saat ini yang masih dalam pandemi COVID-19. Kau yang berkati Tuhan, sehingga COVID ini segera berlalu. Kami semua senantiasa menguatkan manusia, anak-anak-Mu boleh dalam kondisi sehat, dalam kondisi sukacita, dan kembali beraktivitas seperti sedia kala dengan lebih baik lagi. Berdoa untuk Komisi Pemuda GKJ Film Merican, Bapak berkati untuk setiap kepengurusannya, untuk setiap anggota-anggotanya, sehingga boleh senantiasa memiliki kerinduan untuk bersekutu, memuji, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mohon ampun akan kesalahan kami, akan hidup kami Tuhan, sehingga boleh menjadi puji dan memuliakan nama-Mu. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih rekan-rekan sekalian untuk waktunya, untuk atensinya mendengar kita. Ingat, tetap semangat. Tuhan bangga akan kita yang tetap berupaya untuk lebih baik lagi. Dan ingat pesan kita, tetap jaga protokol kesehatan seperti memakai masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Sampai jumpa. Terima kasih Mas Rivo atas firman Tuhan yang telah disampaikan barusan. Jadi teman-teman, kita itu spesial ya di hati Allah ya. Apapun itu kamu seperti apa, kamu anaknya siapa, kamu orang yang seperti apa, tapi Tuhan itu mau pakai kamu. Kamu itu sangat berharga di mata Tuhan. Baik, sebelum kita mengakhiri persekutuan pada hari ini, kita nyanyikan satu buah pujian, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini jangan sia-sia
saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati.